Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Ketemu lagi di Oces Ria, obrolan cerdas sensitif Ridwan Aal. Karena Ridwan hari ini lagi masa pemulihan dan lagi di balik layar, saya hari ini ditemani oleh Cuci Saidah sebagai Jakarta Barrier Free Tourism aktif di kegiatan tersebut. Nah, ini kebetulan juga cocok dengan tema kita, yaitu pariwisata nyaman bagi semua. Dan kebetulan Oces Ria hari ini dapat tamu kehormatan, yaitu Bapak Sandiaga Uno dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Kang Aal. Terima kasih. Terima kasih, Ya, terima kayaknya lagi di kasih jalan nih, Pak. sudah diundang dalam acara yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ini. Terima kasih juga teman-teman Rumah Sandi Uno Amin. Indonesia yang sudah menjembatani, dan saya bersama dengan teman-teman dari Kemenparekraf di sini hadir juga, ada Pak Reza Palevi, ada dari RSI, Selamat sore. ada Ketua Umum kami Sani A. Irsan yang kita panggil Selamat Ketum sore. Sani, dan juga Mbak Dewi. Dan juga apa kabar Mbak Cucu Saidah? Senang sekali berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan hari ini pertemuan kita membawa berkah. Amin. Amin, amin. Ya, sebelumnya saya juga ngucapin juga atas dukungannya buat Rumah Sandi Uno Indonesia, juga Kitabilitas Indonesia Inklusi, yang sudah menjembatani kami untuk bisa ngobrol dengan Pak Sandi sore ini. Ya, mungkin Cucu bisa cerita sedikit kenapa nih kita pengen ngobrol dengan Pak Sandi, karena sebenarnya kita juga punya kegiatan namanya Jakarta Barrier Free Tourism yang dari tahun 2012 ya, 2012 kita mengadakan wisata bersama teman-teman disabilitas lainnya, termasuk juga dengan masyarakat umum. Kadang-kadang juga kita mengajak pemerintah, dan biasanya kita juga diliput oleh media. Kita juga pernah waktu itu mengajak Pak Jokowi waktu masih sebagai gubernur, dan terakhir juga dengan Pak Anies Baswedan ya, pas ulang tahun JBFT juga. Nah, gimana tuh pengalamannya, dan mungkin bisa di-share ke Pak Sandi untuk kegiatan JBFT tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Menteri, Bapak Ibu, dan rekan-rekan semua. Terima kasih sekali. Sore ini Bapak berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk juga berbagi sebetulnya dari pihak kementerian dan Rumah Sandi Uno bagaimana sih kita sebenarnya menyikapi pariwisata yang nyaman untuk semua. Jadi kalau bicara tentang Jakarta Barrier Free Tourism itu kita mulai di 2012 awalnya karena sebagai niatan kami bahwa penyandang disabilitas juga punya hak untuk untuk menikmati ya, untuk berwisata gitu. Di sisi lain juga kami ingin memberikan edukasi kepada publik bahwa aksesibilitas di area pariwisata itu sangat penting sekali gitu, di mana memang waktu itu kita masih fokusnya Jakarta, meski sesekali juga kita keluar wilayah Jakarta, yang harapannya sebetulnya dari kegiatan setiap bulan dulu ya sebelum pandemi itu kita jalan-jalan setiap 1 bulan sekali, mengajak berbagai pihak termasuk di dalamnya tadi ada pemerintah gitu, ada media, ada semua umur pokoknya, untuk kita benar-benar saling berinteraksi dan memberikan penyadaran selain kita dari lingkungan bagi penyandang disabilitas sendiri menikmati di Jakarta tuh ada apa ya gitu misalnya.
tempat-tempat wisata, termasuk di dalamnya kita juga berkunjung ke museum gitu. Nah, tetapi di dalam kegiatannya itu kita tidak hanya jalan-jalan begitu aja, tapi juga memberikan masukan pada pihak-pihak yang dikunjungi gitu, apa yang harus ditingkatkan supaya tempat wisata ini bisa aksesibel, bisa nyaman untuk semua. Karena kalau tempat wisatanya itu aksesibel, nyaman untuk semua, Pak Menteri tentunya juga sangat paham sekali, ini akan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan-wisatawan baik domestik maupun dari luar. Gitu kira mungkin ya, singkat saja dulu, nanti kita sambil ini dengar dulu dari Pak Menteri. Terima kasih, over to you Kang Al. Ya, gitu Pak, cerita pengalaman kami berwisata di Jakarta. Paling jauh waktu itu kita sampai ke Pulau Seribu dan ke Bandung waktu itu. Nah, dari pengalaman itu memang sebenarnya masih banyak yang tempat wisata yang belum aksesibel atau ramah atau nyaman buat kami penyandang disabilitas. Nah, mungkin Bapak bisa mengomentari hal itu atau berbagi pengalaman dengan kami, Pak. Silakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan apresiasi dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Terima kasih Saudara Faisal dari Disabilitas Cerebral Palsy sebagai host, juga Saudara Ridwan Disabilitas Kursi Roda sebagai host, Mbak Cucu Saidah, dan teman-teman dari Disabilitas Indonesia Inklusi maupun Jakarta Barrier Free Tourism, bersama dengan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Bapak Vincentius Jemadu, dan Direktur Event Daerah, Bapak Reza Palevi. Saya hadir memenuhi undangan untuk berdiskusi dalam webinar pariwisata yang nyaman bagi semua. Saya ingin menyampaikan sebaik pantun sebagai penyemangat kita pada minggu sore ini yang mudah-mudahan memberikan limpahan berkah bagi kita. Pergi berlayar menerangi lautan. Cakep. Tempat serta perlengkapan. Cakep. Pariwisata yang nyaman perlu dikembangkan. Agar teman-teman disabilitas bisa nikmati dengan nyaman. Jadi syukur karyat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, bahwa sore ini kita berdiskusi. Temanya pariwisata nyaman bagi semua, rangkum dalam pantun tadi, bahwa kita ingin teman-teman disabilitas bisa juga merasakan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, dan harus ramah bagi semua, terutama bagi teman-teman disabilitas. Kita sudah punya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, di mana PP-nya juga sudah keluar, dan kita harus menghadirkan akses yang setara bagi teman-teman disabilitas di setiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, Kemenparekraf merasakan begitu beratnya tekanan kepada sektor ini, terutama dari segi lapangan kerja. Dan di samping itu, kita juga tidak boleh kendor dalam menyediakan destinasi wisata yang inklusif dan nyaman untuk semua dalam bingkai kesetaraan. Jadi kami selalu mengarahkan, menginstruksikan para pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan awareness dan segala aspek dalam pengembangan wisata, meliputi
atraksi, amenitas, yaitu fasilitas pendukung, dan juga aksesibilitasnya. Isu strategis yang menjadi prioritas pemerintah tentunya adalah perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dari para penyandang disabilitas. Nah, masukan yang kami terima bahwa banyak destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif yang belum memiliki infrastruktur yang inklusif bagi teman-teman disabilitas. Oleh karena itu kita harus terus berbenah dan meningkatkan agar pariwisata kita betul-betul aman dan nyaman. Dan kita juga harus berikan apresiasi kepada teman-teman Kitabilitas Indonesia Inklusi atas semangatnya. Karena saya yakin pariwisata Indonesia semakin baik, ramah dan nyaman bagi semua. Saya sendiri ikut memperjuangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan saya melihat bahwa banyak PR, terutama dari segi penyediaan lapangan kerja bagi teman-teman disabilitas dan juga akses terhadap peluang usaha dan ekonomi. Oleh karena itu, saya harapkan hari ini, sore ini, kita bisa lebih banyak berdiskusi. Bukan hanya akses untuk toilet, akses untuk melihat viewing deck untuk teman-teman disabilitas, tapi juga bagaimana teman-teman dari kaum disabilitas ini bisa mendapatkan kesejahteraan lapangan kerja yang setara dari kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Izinkan saya menutup dengan pantun, setelah itu kita berdiskusi. Juga saya akan mengajak Pak Vincent dan Pak Reza melengkapi. Ajak pacar makan di restoran. Bentar, aku kasih kakak untuk bisa menerjemahkan pantunnya nih. Saya ulang ya. Are you ready, kakak? Ready? Oke. Okay. Ajak pacar makan di restoran. Sungguh kaget ketemu mantan. Mari kita tingkatkan pelayanan. Disabilitas berwisata dengan nyaman. Melihat bunga yang cantik ada di taman. Bunganya dipetik lalu dibawa ke rumah. Peran teman-teman disabilitas sangat diharapkan. Majukan pariwisata dan lingkungan yang ramah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Aduh, saya mau balas pantunnya tapi saya nggak siap, Pak. Tenang, nanti Pak Vincent akan membalas pantunnya. Iya. Ya nih kayaknya Pak Sandi malah jalan-jalan nih, kayaknya piknik juga nih hari ini ya Pak. Enggak piknik, saya lagi jemput istri baru pulang dari tengok anak. Iya. Semoga keluarga sehat-sehat juga ya Pak ya. Insya Allah, amin. Amin, ya. Ya kita juga tahu Pak, di masa pandemi ini juga kita ingin tahu bagaimana kondisi pariwisata di Indonesia, lalu bagaimana solusinya biar pariwisata di Indonesia juga tetap jalan dengan masa pandemi seperti ini Pak. Ya, pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi ini. Dan pandemi COVID-19 ini jadi tantangan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk beradaptasi, menyesuaikan pariwisata di era baru yang saat ini harus patuh terhadap protokol kesehatan, patuh terhadap cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Dan juga menurut saya ini kesempatan kita untuk meningkatkan aksesibilitas dari destinasi wisata dan juga sentra ekonomi kreatif untuk memberikan pelayanan yang setara kepada rekan-rekan disabilitas. Para pelaku pariwisata kita harapkan juga menggunakan kesempatan ini untuk berinovasi dan berkolaborasi. Sehingga bukan hanya bertahan, tapi bisa bangkit, melihat peluang untuk menjadi pemenang. Solusinya kami di Kemenparekraf menyiapkan berbagai program khususnya yang mendukung pemulihan pariwisata Indonesia.
ada program-program stimulus seperti hibah, pariwisata, bantuan, insentif, maupun juga penyiapan free COVID corridor, pengembangan dari kawasan ekonomi khusus, pembangunan toilet-toilet yang bersih, indah, sehat, aman, program digitalisasi bagi pelaku ekonomi kreatif, pengembangan desa wisata, dan vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga tidak lupa untuk selalu mensosialisasikan penerapan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability dalam bingkai protokol kesehatan. Dan salah satu yang kita lakukan adalah membuat beberapa buku pedoman panduan CHSE, baik e-book maupun physical, di berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bukunya beri itu kesempatan bisa... kalau boleh kepada Pak Vincent dan Pak Reza untuk menambahkan. Silakan Pak Vincent dan Pak Reza. Ya, silakan Pak. Ini bukan Pak Vincent temannya Desta ya Pak? Bukan Pak. Saya Vincent Vijay dari Flores, NTT. Wah, silakan Pak. Iya, terima kasih Mas Menteri, Pak Ridwan, dan teman-teman yang saya cintai. Jadi memang sektor pariwisata di saat pandemi ini adalah sektor atau bidang yang memang sangat terdampak ya, sangat terdampak sekali. Namun destinasi lain kita perlu juga untuk mendorong terus. Kita mengakui bahwa pemerintah kan mempunyai resources yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Mas Menteri selalu mendorong kami untuk menggaungkan pola-pola inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Karena kami yakin bahwa begitu kita gerak bersama, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua pihak terkait dengan destinasi, termasuk atau inklusif dengan yang disabilitas, itu bisa terbangun dengan baik. Nah, kami juga terkait dengan pertanyaan tadi berupaya untuk mendorong para pelaku ekonomi kreatif, bahkan juga dari teman-teman disabilitas yang mempunyai talenta, yang mempunyai kreativitas yang luar biasa untuk masuk dalam inkubasi dan pendampingan, sehingga karya-karya kreatif mereka nanti itu betul-betul berkualitas dan bersaing dan juga diminati oleh para pengunjung baik domestik maupun mancanegara. Ini merupakan komitmen terus dari pemerintah, dan mudah-mudahan dengan kita kolaborasi, kita bekerja sama, kita dapat mewujudkan apa yang kita inginkan untuk destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pada prinsipnya destinasi yang kita bangun ini destinasi yang kedepannya itu berdaya saing, berkualitas, dan juga berkelas global. Dan inti daripada semuanya itu adalah destinasi yang bisa memberikan value added, destinasi yang bisa memberikan nilai tambah. Dan nilai tambah termasuk di dalamnya bagaimana destinasi itu betul-betul nyaman bagi semua pihak dengan frame atau bingkai kesetaraan atau equality tadi. Saya kira itu tambahan dari kami, Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya menambahkan juga bahwa ya PR-nya banyak karena ini data mungkin perlu diperbaiki karena 2018 tercatat sahabat-sahabat penyandang disabilitas ini 21,8 juta ya. Dan saya melihat bahwa ini PR kita, gimana caranya kita bisa meningkatkan akses. Dan filosofi sebetulnya yang terpenting ya. Filosofi bahwa we need to put it di design thinking kita bahwa semua destinasi wisata itu sebelum jadi itu udah harus ada aksesnya, dan jangan kerja dua kali gitu. Jadi dulu terus oh iya gimana akses buat disabilitasnya. Jadi itu yang target, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, dan agar desain-desain dari produk ekonomi kreatif juga yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas ini bisa kita promosikan. Jadi both ways kita bisa berkembang dalam dua jalur yang bersamaan. Kami tambahkan lagi sedikit, Mas Menteri.
terkait dengan desain yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi, bahwa memang idealnya atau memang seharusnya itu desain pembangunan itu sejak dari tahap perencanaan itu harus sudah melibatkan kelompok-kelompok segmen-segmen disabilitas ini, sehingga apa yang dibangun itu memang betul-betul tepat manfaat dan juga tepat sasarannya. Jadi mulai dari desain perencanaan sampai dengan pelaksanaannya itu, proses itu juga harus sudah melibatkan segmen-segmen disabilitas ini. Demikian teman kami. Iya, setuju sekali ya Pak ya, dengan rencana-rencana pembangunan itu memang harus dari awal melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Nah, pengalaman melibatkan teman-teman disabilitas ini udah sejauh mana Pak, misalnya contohnya dari Pak? Ya, silakan. Ya, kita lihat bahwa banyak sekali destinasi kita ini kan memang berbasis alam ya, berbasis alam dengan kontur-kontur geografis itu yang membutuhkan kenyamanan. Kalau orang-orang yang pengunjung-pengunjung yang biasa itu mungkin tidak terlalu masalah, tetapi bagi segmen-segmen pasar disabilitas ini tentu perlu pengaturan secara khusus, perlu pembangunan desain secara khusus. Oleh karena itu mereka lah yang paling mengerti, paling tahu kenyamanannya seperti apa, sehingga betul-betul nanti dalam proses pembangunannya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang khusus tersebut. Nah, beberapa contoh yang kita lihat di destinasi seperti di Bandung, di Malang, itu dari awal memang sudah melibatkan dan memberikan mendapatkan masukan insights dari segmen ini, sehingga betul-betul dalam proses pembangunannya itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan. Demikian. Ya, mungkin pembangunan tempat wisata itu harus dimulai dengan universal design ya Pak ya. Exactly, betul Pak. Ya. Benar banget, desainnya harus universal. Ya, desainnya harus universal dan harus melibatkan, harus inklusif. Ya. Dan seperti toilet yang di Kuta kemarin itu contoh dari desain universal. Jadi Pak Vincent dan teman-teman dari destinasi tahun lalu menyelesaikan 2 toilet yang disediakan dalam konsep CHSE, Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability, melibatkan juga komunitas, sehingga desain itu dari pertama sudah sangat universal, sudah sangat memikirkan teman-teman dari berbagai sektor ya, karena disabilitas itu kan luas, dan mulai dari remnya sampai kepada desain daripada toiletnya maupun urinoirnya harus memberikan satu pendekatan yang holistik dan memiliki satu tentunya bagi kita di sini ya masih sangat kurang gitu kalau dilihat dari destinasi-destinasi yang lain. Kedua, waktu di Adiana Lombok di Danau Toba, kami membantu komunitas masyarakat merestorasi satu viewing deck yang juga dilengkapi dengan toilet. Nah, pada saat pembangunan saya mengunjungi, saya melihat memang salah satu PR-nya itu bahwa saat itu belum terpikirkan. Nah, ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Al, betul. Desainnya itu harus dari awal harus sudah universal. Jadi kami harapkan dari para pelaku pariwisata dan yang menyiapkan infrastruktur itu juga sudah harus memikirkan desain universal. Nah, ini Cucu ada pengalaman tentang berkolaborasi wisata dengan rekan-rekan lainnya atau dengan substansi yang lainnya? Baik, terima kasih.
kembali di 2019 lalu saya sempat diberi kesempatan dari JPFP itu untuk menghadiri atau mengikuti waktu itu Asia Conference on Tourism kalau nggak salah di Bangka Belitung, saya lupa judulnya, tapi itu di Bangka Belitung dan dalam rangka merespon The 10 New Bali. Jadi waktu itu saya bersama banyak peserta waktu itu kerjasama dengan Japan Tourism Center kalau nggak salah. Jadi pada saat itu di Bangka Belitung bagaimana kami mencobakan destinasi wisata di sana sebagai salah satu The 10 New Bali itu dijadikan juga dijadikan salah satu rencananya piloting untuk bagaimana Bangka Belitung itu menjadi tempat yang aksesibel gitu, dan tentunya ketika kita bicara nyaman ya aksesibilitas itu menjadi termasuk di dalamnya. Dan ketika Pak Menteri tadi mengatakan bahwa prinsipnya tadi yang cleanliness, safety itu safety di dalamnya tentunya adalah aksesibilitas ya Pak Menteri. Jadi kalau dari saya dan dari kami gitu ya, yang dikatakan dengan bagaimana kita bisa nyaman gitu, bisa aksesibel itu ya memang tidak bisa kemudian misalnya di Kementerian Pariwisata sendirian gitu ya. Jadi bagaimana memastikan aksesibel yang holistik. Oke. Yang bagaimana aksesibilitas itu harus holistik. Jadi juga berbicara soal bagaimana transportnya gitu ya, transportasi umum dalam hal ini. Bagaimana menjangkau ke tempat wisata itu sendiri gitu, yang di Indonesia ini luar biasa beragam sebetulnya destinasi wisata itu yang sangat indah dan berbasis alam gitu. Tinggal bagaimana kemudian juga inovasi dari para pelaku wisata juga itu sangat penting sekali. Inovasi bagaimana mengimplementasikan universal design itu sendiri. Karena kalau kita menerapkan universal design sebetulnya dari sisi biaya juga menjadi, kalau nggak salah dari studinya di World Bank dan beberapa lembaga internasional, bahwa dari sisi biaya juga akan tidak melebihi dari 2%. Beda dengan kalau tadi tambal sulam ya. Nah, selain itu juga beberapa pengalaman kami berkolaborasi dengan pihak perhotelan juga barangkali ini bisa menjadi salah satu masukan bagi Bapak Ibu di Kementerian Pariwisata, bahwa ini menjadi momentum sebetulnya sekarang dalam persiapan era baru ini, momentum bagaimana pembenahan supaya sektor pariwisata ini benar-benar kemudian menjadi welcoming untuk siapapun gitu, dan menjadi referensi akhirnya gitu. Kalau mau ke Indonesia datang kemana tuh ke situ gitu ya. Kalau kami misalnya ingin kedatangan tamu gitu biasanya dari luar gitu, yang baik pengguna kursi roda atau yang bukan gitu. Saya kira yang membuat kami mana tuh saya ingin ke sini tapi susah gitu kan, ini jadi mengurangi pendapatan juga gitu. Nah, sempat juga kami ada sharing dengan persatuan perhotelan ya, dan memang yang agak sedikit disayangkan juga mungkin dari sisi kebijakan yang kurang kuat, kebijakan dalam hal ini mendorong supaya bagaimana hotel-hotel tidak hanya hotel bintang 4 ke atas gitu ya, yang kemudian harus menyediakan aksesibilitas itu sendiri. Di sisi lain juga ketika kami bertemu dengan asosiasi pengusaha restoran dan kafe juga, tapi itu juga sudah sangat lama karena kegiatan-kegiatan itu dilakukan sebelum pandemi. Itu juga bagaimana kemudian dari Kementerian Pariwisata ini mendorong adanya kebijakan bahwa restoran atau kafe terutama yang baru itu untuk kemudian dipastikan aksesibel, karena seringkali nih teman-teman
dari PBSP gitu, teman-teman dari disabilitas yang kita pengen makan di mana tuh gitu. Ada tempat makan yang lagi happening, ternyata nggak fleksibel, aku nggak bisa masuk. Nah, gitu. Jadi mungkin Pak Menteri dari kami sih itu satu adalah dorongan bagaimana ada satu kebijakan dari pusat mungkin atau mungkin strukturnya seperti apa, tapi ada dorongan untuk adanya kebijakan terutama dengan para pelaku pariwisata seperti perhotelan dan restoran dan kafe gitu ya, termasuk di dalamnya tentunya terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, bagaimana kemudian juga yang tadi saya dengar juga sudah mulai ya teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif dan disabilitas juga sudah mulai sedikit melibatkan gitu. Dan mungkin bisa kemudian dijadikan link atau dijembatani dengan pelaku wisata lainnya seperti dengan perjalanan ekonomi dan jadi itu dulu ya. Terima kasih Bapak. Ya, iya. Mudah-mudahan terdengar oleh Pak Sandi dan teman-teman semua di sini ya. Kayaknya suara Cucu. Ya, ada. Ini karena Faisal tadi mengeluarkan bunyi agak saya. bunyi kresek-kresek gitu. Oh, saya. Iya, Pak Faisal sepertinya. Pak Faisal tuh Bu Cucu, tapi nggak mungkin terganggu. Tadi ada bunyi keras sekali. Iya. Iya, mohon maaf. Mudah-mudahan terdengar pesannya mungkin bisa terdengar jelas ya Pak ya. Saya justru malah ingin menanggapi kalau boleh. Iya, silakan Pak. Bahwa saya pernah berkunjung ke Tiara Handicraft itu di Surabaya yang justru memberikan peluang bagi para teman-teman sahabat disabilitas yang bergerak di ekonomi kreatif dan produk-produknya itu semua sudah diekspor sampai ke Virginia. Ternyata cenderamata, kerajinan tangan maupun produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat penyandang disabilitas itu memiliki kualitas yang sangat baik untuk ekspor. Jadi kalau kita bicaranya holistik, tadi Mbak Cucu kan bilang end to end. Dipikir dari rumahnya sampai dia kembali ke rumah itu dalam bentuk end-to-end aksesibilitas. Nah, untuk ekonomi kreatif juga end-to-end. Mulai dari pelatihan, pendampingan, inkubasi, perizinan, pemasaran, sampai juga ke pembiayaan. Ini yang harus kita mudah-mudahan bisa menghadirkan satu akses. Dan saya sebagai pemerintah sekarang tentunya menyadari masih sangat kurang. Jadi harapannya ini kebetulan sekarang sudah tidak ada lagi orang di depan saya bisa buka masker. Ini cakepnya kelihatan banget Pak. Jadi lebih mudah buat kakak lebih mudah ya buat kakak untuk memberikan hand signals. Jadi bagi saya ada sih beberapa tempat-tempat. Jadi kalau bilang nggak ada, rasanya juga nggak fair. Tapi ada beberapa tempat-tempat di wisata Indonesia dan sentra ekonomi kreatif yang sudah memberikan akses. Seperti Monumen Nasional Jakarta, ada tersedia kursi roda di dekat pintu masuk utama, dekat patung Arjuna Wijaya. Itu saya waktu tugas di Pemprov DKI, kita pastikan. Juga ada saya baru dari dari Malang, dari Museum Angkut Kota Batu Malang, juga ada aksesnya Museum Geologi Bandung, Fairy Garden Bandung, Museum Benteng Vredenburg Jogja, dan masih banyak destinasi lain. Tapi lebih banyak lagi yang nggak ada aksesnya. Jadi saya ada 5 destinasi super prioritas, kan ada Danau Toba, Borobudur, ada juga Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Ini yang PR buat kita. Dan kesempatan ini COVID memaksa kita. Sehingga desain ini harus diciptakan dari awal. Dan mohon kita minta dukungan juga dari teman-teman di sini. Di Barrier Free Tourism
agar pariwisata yang inklusif, yang ramah terhadap penyandang disabilitas, dan juga bukan hanya disabilitas yang fisik, tapi juga teman-teman yang ada mengalami beragam. Ya, gangguan kejiwaan itu juga kita harus pikirkan karena banyak sekali. Saya punya data up to 20% of any given society itu mengalami some kind of a mental health issues. Jadi itu juga bagian daripada disabilitas yang harus kita sentuh juga. Mereka saudara-saudara kita juga, dan khususnya pariwisata inklusif ini bagi saya kita harus mampu beyond regulations, tapi lebih kepada passion dari pengambil kebijakan, dari stakeholders, dari hati mereka menghadirkan akses dan desain maupun pendekatan yang tadi end-to-end dan holistik menyentuh setiap lapisan dari masyarakat Indonesia. Demikian Mas Al, Mas Faisal, saya mungkin beri kesempatan sedikit karena ada Pak Direktur event daerah, karena banyak sekali event-event juga yang sekarang harus kita bantu untuk didesain dari awal untuk ramah disabilitas. Misalnya hybrid, ini kita beruntung ada kakak, tapi banyak sekali event-event termasuk event kami di Kemenparekraf yang nggak ramah disabilitas karena kita pakai masker tertutup untuk teman-teman yang tentunya tidak memiliki akses terhadap juru bicara isyarat ini, akhirnya tidak bisa mengikuti dengan baik. Jadi izin kalau boleh 1-2 menit untuk Pak Reza. Silakan Pak Reza. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri, Pak Deputi juga hadir, kemudian Pak Faisal, Pak Ridwan, Ibu Cucu, dan teman-teman disabilitas semuanya yang kami hormati. Saya Reza dari Direktorat Event Daerah. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri tadi, dalam situasi pandemi ini kami juga berusaha bagaimana event-event itu dapat tetap dilaksanakan, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Jadi event yang tidak menghadirkan penonton secara langsung dilaksanakan secara online gitu ya. Jadi walaupun tidak dihadiri oleh banyak penonton, tapi secara online itu tetap dapat dinikmati secara lebih luas gitu. Nah, tentu apa yang menjadi diskusi hari ini merupakan masukan yang sangat berharga ya, bagi kami dalam menyelenggarakan event. Gitu. Jadi standar-standar untuk teman-teman disabilitas akan menjadi perhatian bagi kami, ya, termasuk dalam penyelenggaraan event. Kemudian sebenarnya Kementerian Pariwisata ini juga punya standar pembangunan pariwisata berkelanjutan, gitu ya. Nah, di dalam standar itu juga sebenarnya sudah dicantumkan bahwa selain mengedepankan pelestarian lingkungan, budaya, pemberdayaan masyarakat, juga bagaimana menjamin akses bagi semua kalangan, ya, termasuk juga penyandang disabilitas. Nah, tapi tentu kita akui untuk mencapai ini kita harus berkolaborasi ya dengan kementerian lembaga lain. Gitu. Jadi misalnya Pak Vijay tadi dalam membangun sesuatu juga menggunakan standar-standar yang ada di Kementerian PU yang memang sudah menitik beratkan terhadap aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, ini tentu menjadi PR bagi kami untuk terus mendorong agar fasilitas-fasilitas yang standar untuk disabilitas ini dapat terpenuhi di destinasi wisata. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tadi Pak Sandi mengatakan beberapa tempat wisata di Indonesia sebenarnya sudah ada yang aksesibel. Nah, ini gimana Pak? Apakah mungkin dari Kementerian Pariwisata bisa membuat semacam data tempat-tempat wisata mana misalnya yang sudah aksesibel, yang nantinya mungkin bisa ditempatkan di suatu website yang buat
para wisatawan domestik maupun internasional bisa tahu nih tempat. Biasanya teman-teman kami yang penyandang disabilitas dari luar negeri juga sebenarnya ingin sekali gitu datang ke Indonesia, tapi mereka nggak tahu apakah nih tempatnya aksesibel atau tidak, lalu hotelnya juga bagaimana, dan transportasinya bagaimana. Apakah data-data itu ada atau tidak ya Pak Sandi? Atau mungkin Pak Vijay, Pak. Saya lagi mengecek datanya ini tidak terintegrasi. Jadi masih ada di sporadis sebagian data yang dikelola oleh kementerian, sebagian lagi yang data dari komunitas maupun dari pemerintah daerah, dan ini kalau saya boleh saling berkolaborasi ya, alangkah baiknya jika teman-teman dari JBFT dan JBI dan teman-teman kitabilitas ini mungkin salah satu plan of action-nya itu adalah mengintegrasikan data ini. Mengintegrasikan data ini. Menurut saya ini menjadi satu langkah yang brilian pasca webinar ini. Jadi, dan saya tugaskan RSI, Pak Sani dan Bu Dewi dan semua teman-teman yang ada di sini yang menjadi jembatan. Karena ini pasti sangat berguna. Apalagi kita sudah ada apps yang beragam ya, apps-nya mulai dari destinasi yang ada di Provinsi Aceh sampai ke Provinsi Papua, masing-masing memiliki apps. Seandainya kita lengkapi dengan data yang berkaitan dengan destinasi yang ramah disabilitas dengan full access, itu akan sangat membantu. Terima kasih nih masukannya, dan sekaligus saya memberikan instruksi untuk disiapkan, dan kita kalau bisa bergerak cepat dan integrasi data ini bisa dirampungkan segera dan bisa kita launching. Ya, gimana nih respon dari JBFT tentang data? Usulan yang sangat baik sekali ya. Oh, ini mic-nya. Kelihatannya ya. Atau coba dicabut dulu kali itunya. Ya. Apa? Mic saya. Mic-nya karena kresek-kresek. Iya, betul. Kresek-kresek. Bentar dicek. Sebentar. Iya. Mohon maaf, saya kira Pak Faisal tadi Kang Aal. Saya nggak pegang kantong kresek Pak. Iya. Ini gimana? Nah, ya ini bagus nih. Ini bagus. Oh, malah jangan pakai ini ya, jangan. Baik. Tadi ya terkait dengan usulan kolaborasi membuat sebuah database yang tempat wisata yang aksesibel, saya kira sangat baik sekali. Tinggal nanti bagaimana kemudian setelah ini atau tidak setelah ini ya kalau bisa bertukar kontak untuk supaya bisa ditindaklanjuti bersama dengan teman-teman di JBFT gitu, karena JBFT itu satu komunitas Pak. Jadi komunitas yang awalnya kami hanya berempat waktu itu, yang saya, Faisal, Kang Ridwan yang host ini, dan kebetulan sekarang sedang isoman karena terpapar. Kita doakan juga lekas pulih. Kemudian ada satu lagi kawan Mas Jaka namanya. Jadi kami berempat memang istilahnya kalau bahasa Jerman mah tukang ulin. tukang main gitu ya, senang bermain,
Jadi dan kemudian menjadi komunitas yang cukup besar sekali gitu. Barangkali kita juga bisa diskusikan bersama kawan-kawan yang lainnya, tidak hanya yang basisnya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain. Mungkin kita coba untuk membangun database ini. Dan yang kebayang oleh saya adalah bagaimana kemudian database yang ada ini juga tidak hanya mencakup misalnya tempatnya saja atau destinasinya saja, kalau boleh juga bahkan dihubungkan dengan misalnya tempat-tempat menginapnya ya, apakah itu hotel atau wisma atau apapun namanya yang terkait di pariwisata itu gitu. Dan termasuk juga mungkin akan bagus juga kalau datanya juga termasuk itu tadi pilihan transportasi publiknya seperti apa gitu. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu link yang ada di dalam database itu sendiri. Dan tentunya sentra ekonomi tadi ya. Gitu. Jadi bisa saling mendukung. Over to you, Pak Menteri atau Mas Aal atau Pak Vincent. Iya, senang sekali nih respon dari Pak Sandi dari Kementerian Pariwisata untuk mau melibatkan lebih lagi teman-teman penyandang disabilitas untuk membuat semacam database tempat-tempat wisata yang aksesibel, tidak hanya tempatnya tapi juga akses transportasinya maupun akses akomodasinya seperti penginapan dan lainnya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar ya Pak. Sebenarnya juga kami juga dari JBFT juga ingin mengajak Bapak rekreasi bareng nih Pak, tapi karena pandemi udah 2 tahun ya, 2 tahun terakhir ini ya JBFT vakum untuk berkegiatan wisata di tempat ruang publik seperti itu Pak. Atau saya boleh usul nggak? Karena tadi kita mendengar dari Pak Menteri ada virtual tour gitu ya. Mungkin kita bisa dalam waktu yang dekat ini bukan mumpung ya, kesannya jelek banget. Keren banget. Itu ide yang top banget, Ibu Cucu. Langsung ya, aja. Satu mungkin virtual tour yang tadi yang Pak Menteri mention tempat yang sudah aksesibel, barangkali bisa kita buatkan satu hari nanti, karena kan kita masih pada diam di rumah nih Pak, kayak saya nih udah udah lama banget. Dan kalau bisa menggandeng komunitas GENPI, Generasi Pesona Indonesia, yang Pak Vincent ini sudah sangat dekat, dan teman-teman RSI, karena RSI juga tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, teman-teman di Hong Kong, jadi saya dorong supaya dalam waktu yang singkat selain disiapkan datanya terintegrasi, juga disiapkan next eventnya yaitu virtual tour di 5 destinasi super prioritas. Kita udah ada augmented reality sama virtual reality-nya, jadi 360 derajat, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Ini langkah kedua sebagai follow up dari pertemuan kita di sore ini. Banyak sekali manfaatnya dari obrolan ini ya. Kita sudah ada 2 rekomendasi yang mudah-mudahan ke depannya bisa kita jalanin bareng bersama dan dapat hasilnya. Kayaknya ini kita mau nanya-nanya santai nih sama Pak Sandi nih. Kalau Pak Sandi sendiri punya tempat favorit wisata di mana Pak di Indonesia yang favorit banget, terus kenapa Pak? Jangan bilang karena dengan mantan dulu ya Pak. Nanti ini mesti hati-hati jawabnya nih. Karena nanti ada yang, kenapa nggak ini gitu. Tapi sama siapa gitu katanya Pak. Iya. Tapi yang tugas saya terakhir 7 bulan ini kan diminta untuk mendorong kesiapan dan persiapan dari 5 destinasi super prioritas. Jadi bersama Pak Vincent dan sebelumnya Pak Reza juga, kita keliling nih
dari Danau Toba di Sumatera sebagai destinasi super prioritas, kedua Borobudur, ketiga Mandalika, ini ada di belakang saya semua ini ya, Mandalika, Labuan Bajo, dan terakhir Likupang. Ini 5 destinasi super prioritas yang menurut saya disiapkan dalam skala totalitas. Sehingga mereka bukan hanya super prioritas tapi super berkualitas. Jadi ini yang kita harapkan teman-teman bisa meluangkan waktunya. Kalau misalnya masih PPKM level 4, kita melakukannya dengan virtual. Yang kedua adalah bahwa ternyata ada desa-desa wisata yang luar biasa di seluruh Indonesia. Ada 1.831 desa wisata di mana mereka masuk ke dalam jejaring Anugerah Desa Wisata Indonesia. Mulai dari Aceh, Papua, Miangas sampai Pulau Rote, Sabang sampai Merauke. Mereka ini sekarang menjadi desa wisata yang membangun Indonesia. Karena desa-desa ini masuk ke dalam tren pariwisata era baru yang personalized, customized, localized, and smaller in size. Based on nature and culture. Dan mereka sekarang menjadi alternatif kunjungan dari wisatawan-wisatawan yang menginginkan pengalaman yang berbeda dengan alam terbuka dan kearifan lokal, kuliner setempat yang enak banget. Itu kita harapkan bisa jadi pilihan untuk teman-teman berwisata. Dan saya berharap nanti di penghujung dari Anugerah Desa Wisata di bulan Desember akan terpilih pemenang-pemenang. Ada 7 kategori. Jadi kategori pertama itu adalah toilet. Kategori kedua homestay. Kategori ketiga adalah digital. Apakah sudah ada wifi dan lain sebagainya. Kategori keempat adalah produk kreatif seperti kuliner, kria, dan fashion. Kelimanya adalah konten kreatif. Keenamnya adalah daya tarik wisata. Dan ketujuhnya tentunya adalah bagaimana infrastruktur desa itu bisa terakses oleh semua kalangan, termasuk teman-teman disabilitas. Aksesibilitasnya ya Pak? Ya, aksesibilitasnya itu nanti akan dipastikan. Jadi ini yang kita harapkan nanti di tahun depan teman-teman disabilitas juga bisa terlibat dalam penjurian desa-desa wisata ini agar mereka memastikan bukan hanya destinasi-destinasi unggulan, tapi desa-desa wisata sudah memikirkan akses kepada teman-teman disabilitas. Iya, betul. Betul sekali Pak. Duh, senang banget Pak dengarnya bahwa dari Kementerian Pariwisata sangat terbuka sekali kerjasama dengan teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin usul juga kali ya Pak, ini apa pembangunan 5 wisata prioritas ini mungkin di masing-masing tempat daerahnya itu bisa melibatkan teman-teman organisasi langsung ya Cucu ya. Organisasi disabilitas di masing-masing daerah ini. Kelima daerah ini mungkin bisa dilibatkan langsung Pak dari dan ini mungkin tugas langsung dari Pak Vincent sebagai Direktur Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bisa merangkul juga karena kebetulan beliau sebelumnya di Biro Komunikasi yang bersinggungan sama komunitas. Silakan Pak Vincent, nanti teman-teman komunitas setempat bisa minta referensi. Dan juga teman-teman dari Barrier Free Tourism. Siap. Iya. Terima kasih. Nah sekarang kami mau tanya tentang ekonomi kreatif nih Pak. Banyak teman-teman sih sebenarnya punya keahlian yang lebih, tapi wadah atau untuk pemasarannya masih sangat sulit. Saya sendiri sebagai pelukis Pak,
sekitar tahun 2000 berapa ya? 19 saya pernah bertemu dengan Bu Min Uno juga, Pak. Jadi kayaknya Bu Min Uno mudah-mudahan masih mengkoleksi lukisan saya. Judulnya A Couple. Nah, ini jarang sekali ya semacam galeri atau studio atau museum yang masih aksesibel atau heritage yang kayaknya masih belum banyak yang aksesibel. Nah, bagaimana terutama gedung-gedung heritage ini, yang gedung tua ini bisa dibuat aksesibel mungkin untuk teman-teman disabilitas yang bekerja di seni, tidak hanya seni ya Pak ya, mungkin pekerjaan lainnya seperti kalau Ridwan, seperti IT. Jadi wadah-wadah keterampilan skill teman-teman ini tidak mubazir, tapi bisa diberdayakan di tempat-tempat yang bisa mereka bekerja, berkontribusi. Ya, tentunya sudah menjadi tugas kita karena sesuai dengan undang-undang juga. Ada undang-undangnya dan kadang-kadang kita seakan-akan melakukan kegiatan itu tidak dalam konsep yang komprehensif. Nah, sentra-sentra ekonomi kreatif termasuk galeri-galeri. Saya nanti kasih tahu Bu Min, ibu saya tentang acara hari ini karena kalau dia pernah melihat lukisan dari Mas Aal atau dia pernah mengkoleksi lukisan Mas Aal, judulnya Couple ya. Coba saya cari di rumah ibu saya. Mudah-mudahan masih dipajang ya Pak. Ya, mudah-mudahan masih dipajang. Tapi saya waktu memulai design thinking itu kebetulan pas lagi di Pemprov DKI. Jadi sebetulnya memang begitu kita jadi pejabat publik semua terpikir gitu loh. Bentuk akses terhadap gedung, pelayanan publik maupun keseharian kita itu harus mendukung akses dan peningkatan ekonomi kreatif itu termasuk juga. Karena teman-teman disabilitas ternyata ya, saya kaget gitu loh, bahwa mereka memiliki justru kelebihan-kelebihan. Katanya mereka memiliki tantangan dari segi mengakses sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melebihkan dari segi talenta-talentanya dalam produk-produk kreatif. Bagus-bagus semuanya. Dan saya melihatnya justru dari job creation, dari lapangan kerja yang bisa diciptakan dan produk-produk ekonomi kreatif yang bisa dipasarkan. Dan ini mudah-mudahan mendorong teman-teman disabilitas terus berkarya dan berinovasi. Khususnya di sektor ekonomi kreatif yang ada 17 subsektor. Nah, banyaknya teman-teman mungkin ada di kuliner atau di fashion, sebagian mungkin ada di kriya, lukisan salah satunya, tapi ekonomi kreatif itu ada subsektor lainnya sampai ke gaming, ada juga aplikasi, ada juga film, music, dan lain sebagainya. Banyak teman-teman disabilitas juga udah hebat di musik. Saya ingin memberikan wadah ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas dan mudah-mudahan walaupun ini lintas kementerian dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pentahelix ya, tapi langkah itu harus kita mulai sekarang dan wadah ini hadir dalam bentuk pelatihan, pendampingan, inkubasi sampai ke akses pembiayaan dan ini kita harapkan akan memberikan satu dorongan para sahabat-sahabat disabilitas itu untuk terus berinovasi, terus beradaptasi, dan finally terus berkolaborasi. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya di podcast hari ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalau pelor nabi tapi tang diro kenang nabaut kan ini mohon di unmute
Tapi tenang Di nampau. mute. Tolong di mute. Ya, mudah-mudahan ini membawa inspirasi bagi kita semua, bincang bersama Kitabilitas Indonesia Inklusi, dan saya doakan Kitabilitas Indonesia Inklusi, teman-teman Barrier Free Tourism, cepat sembuh Mas Ridwan, Mas Amin. Faisal tetap semangat dalam Terima kasih. berkarya, lukisan-lukisannya ditunggu, dan kalau yang punya dari sub ekonomi kreatif musik, kita menyediakan musik corner setiap hari dan setiap minggu kita sediakan musik corner untuk teman-teman disabilitas di Kemenparekraf setelah PPKM level 4, dan juga yang punya bisnis kopi, kita juga menyediakan coffee shop yang diisi dengan produk-produk kopi terbaik Nusantara oleh teman-teman disabilitas. Silakan nanti berkoordinasi dengan Pak Vincent atau Pak Reza. Terima kasih, sukses. Ya, sama-sama. Dari Cucu ada yang terakhir mungkin? Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Ridwan. Ya silakan Pak. Mohon izin Mas Menteri terkait dengan catatan Pak Ridwan yang terakhir soal ekonomi kreatif. Memang salah satu program unggulan Kemenparekraf juga itu adalah bagaimana kita membangun kabupaten kota kreatif dan kreatif hub. Nah, terkait dengan catatan tadi, mungkin yang dapat kami lakukan juga bagaimana kami mendorong pemerintah daerah, bupati dan wali kota untuk bisa mengakomodir atau mempersiapkan space-space tersendiri bagi disabilitas di kreatif hub yang ada, bukan saja di 5 destinasi super prioritas, tetapi juga di kota-kota kabupaten kreatif yang juga difasilitasi oleh Kemenparekraf. Demikian, Mas Ridwan. Terima kasih banyak Pak informasinya. Dari Cucu ada mau disampaikan lagi? Dari saya cukup, terima kasih. Tapi terima kasih banyak Pak Menteri dan Pak Vincent, juga Bapak Ibu lainnya yang telah bersedia hadir sore ini dan berdiskusi. Tentunya mudah-mudahan tadi beberapa hal atau beberapa rencana aksi setelah ini untuk bisa kita tindak lanjuti, dan nanti mungkin dari kami akan ada yang mengontak, meminta kontaknya dari RSI tentunya untuk menindaklanjutinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Sandi, Pak Vincent, dan Pak. Terima kasih Pak Yusuf Bekasi juga. Ya obrolan ini semoga bermanfaat dan kita bisa berkolaborasi lagi untuk membangun pariwisata Indonesia lebih baik lagi, lebih aksesibel lagi, lebih universal agar lebih banyak lagi teman-teman. Terima kasih Pak Menteri dari Gorontalo Pak Menteri. Bio, terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih juga buat kakak juru bahasa isyarat hari ini yang 1 jam nih udah lebih membantu kita untuk bisa saling berkomunikasi. Juga ucapan terima kasih juga dari kami OGES Ria untuk Kitabilitas Indonesia Inklusi yang sudah mendukung kegiatan ini, juga Rumah Sandi Uno Indonesia. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan semoga ke depan kita bisa berkolaborasi kembali. Dan buat teman-teman nih mohon maaf belum bisa dibacakan pertanyaannya karena banyak dan waktu Pak Sandi juga mungkin tidak banyak dengan kami. Mudah-mudahan Pak Sandi bisa memberi waktu lagi dengan kita di kedepannya. Terima kasih Pak Sandi.